Apa iki? Oh, ano AC ya. Shalom, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita mohon Tuhan memimpin kita sepanjang ibadah ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus sehingga kita mengerti setiap firman yang disampaikan. Kita mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita memohon kepada Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita, basuh, jadikan aku hamba yang setia kepadamu. Basuh aku
mendirikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dari lagu nomor 3, Hormat Bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memimpin langkah kaki kami sampai ke tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lalui. Bahkan sepanjang tahun yang sudah kami lewati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau terus memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau terus menuntun kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami seringkali kami membukakan hati-Mu Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas setiap dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus. Baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap berpegang teguh pada-Mu Tuhan di masa-masa yang akan semakin sulit ke depan ini Tuhan. Tapi kami
yakin dan percaya Tuhan Yesus, selama kami tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kami aman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah Tuhan Yesus bersama-sama. Berkati kami semua, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, supaya hati kami siap untuk dibentuk Tuhan, supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami juga siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kami turut ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terutama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Tuhan mensucikan mulutnya Tuhan, hanya kata-kata yang daripada-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan. Biarlah melalui firman yang disampaikan Tuhan, kami diubahkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kami ambil bagian dalam pelayanan sebagai singer, musik maupun liturgis Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Tuhan Yesus kemampuan Tuhan. Karena semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur. Amin. Mari kita angkat pujian kita, marilah orang berdosa. Ayat yang pertama sampai yang 9. Saya akan membacakan yang pertama, Bapak Ibu yang akan ayat kedua dan seterusnya. Sudah mendapatkan semua? Doa nyanyian ziarah daun. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rata. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam dirimu. Bersama-sama. Oleh karena firman Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Kita naikkan. Ada yang ingin memberikan persembahan pujian? Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama mengangkat persembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang petugas persembahan pada hari ini untuk maju ke depan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami mengembalikan Tuhan Yesus sebagai berkat yang sudah kami terima Tuhan. Tidak sebanding dengan berkat yang kami terima Tuhan Yesus, tapi kami memberi dengan kerelaan hati Tuhan Yesus sebagai tanda ucapan syukur. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin dalam masa kekurangan Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka bisa memberikan Tuhan. Kami juga berdoa bahwa persembahan yang kami berikan hari ini, pakailah Tuhan Yesus sebagai milikmu untuk membesar kerajaan di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian kita bila topang terus melanda hidup. Thank you.
Tuhan memberkati. Saya mewakili semua jemaat di tempat ini. Saya mengucapkan datang selamat beribadah dengan senang hati. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Sejauh dari Timur dari Barat. Biarlah ini jadi pengakuan kita hari ini. Kau
Tuhan. Tak layak rasanya kami ada di hadapan-Nya. Tetapi pujian ini mengingatkan betapa Engkau telah mengampuni dosa kami. Ketika kami memberanikan diri, mengakui, menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat pengampunan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup saling memberkati satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu terus dimuliakan di dalam dan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, jagalah bibir mulutnya, agar dia boleh memperkatakan firman yang tentunya akan jadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Kami serahkan waktu ini, ruangan ini hanya ke dalam tangan penasihat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini senang sekali saya boleh melihat Bapak Ibu hadir bersama-sama di tempat ini. Tadi WL-nya orang Palembang, lalu ada orang Palembang datang hadir, senang sekali rasanya. Saya lihat bajunya tadi. Ibu ini orang Palembang, pempek juga Pak. Ya, lalu kemudian saya juga melihat di kiri saya itu tidak duduk orang Lampung. Saya juga senang sekali ada teman saya dari Lampung, Ibu, Bapak, saudari-saudari, anak-anakku dari Lampung. Jadi saya senang ketika ada orang Lampung juga datang. Rasanya satu perjuangan. Saya kira nanti kita bisa ngobrol lebih jauh, Bapak Ibu Saudara. Lebih saya juga pasti senang lah dengan Bapak Ibu yang juga dengan setia boleh hadir dalam ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Bisa bantu saya untuk mengisi colokan supaya saya bisa handle sendiri dari rumah. Tinggal hidupkan saja switch saya ini yang depan. Oke. Kita dengan yang ini yang dari sini. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan dengan tema Tuan dan Hamba, Bapak Ibu ya. Tuan dan Hamba. Bunyinya demikian, saya bacakan bagi kita semua. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau membalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya? Dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba percaya setiap kita sepakat setuju bahwa Allah adalah pribadi yang paling tinggi di atas semuanya. Saya bahwa dia adalah pribadi yang patut ada di tempat paling tinggi dari semua yang kita punya, dari semua yang kita miliki. Kalau orang Jawa, Bapak Saudara, menyebut Allah itu dengan sebutan Gusti. Gusti itu sebutan yang tidak mengagumkan, Gusti Yesus. Kalau secara umum orang menyebut Tuhan, tetapi orang Jawa, kalau saya sebagai orang Jawa merasa lebih dalam rasanya kalau saya menyebut Tuhan itu Gusti Yesus. Betapa agung penyebutan itu ketika saya menyebutnya dan saya merasakan dalam hati. Dan itu tinggi sekali. Dan saya rendah di bawahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah yang merasakan seperti saya? Ketika menyebut Tuhan, rasanya Tuhan itu begitu agung,
lalu kita ini tidak berguna, kita ini sangat rendah, kita ini sangat tidak layak di hadapan Allah, menjadikan kita sangat berharga di matanya. Amin. Bolehkah saya minta lihat kanan kiri lalu berkata engkau berharga di mata Tuhan? Bolehkah saya minta Bapak Ibu Saudara berdiri, berikan tos kanan kiri depan belakang, engkau berharga di mata Tuhan. Ganti jur. Walaupun sebetulnya ketika kita pelajari status dan keberadaan kita ini hamba, Bapak Ibu Saudara. Hamba dalam bahasa Yunani daulos. Sebetulnya terjemahan yang lebih tepat itu Bapak Saudara, daulos itu adalah tempat yang paling rendah. Atau kata itu sebetulnya lebih tepat diartikan seperti kalau Bapak Saudara masuk ke rumah orang, biasanya di depan akan tersedia tulisan welcome. Tahu ya apa artinya itu? Welcome kan selamat datang. Tapi kan itu ditulis di alas untuk membersihkan kaki atau apa pendapat mereka ya. Kok keset di sini? Keset itu tempatnya pasti di tempat yang paling depan di bawah untuk membersihkan kotoran gitu ya. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kata hamba dalam bahasa Yunani daulos yang memang tidak manusiawi di zaman sekarang sudah tidak ada. Itu adalah budak, artinya hamba yang terikat, budak terikat ya oleh tuannya. Karena budak itu dahulu kala hamba itu diperjualbelikan, ya suami seringkali diprotes ibu-ibu ya. Padahal enggak, dia itu tuli mencari istri. Bapak Ibu, dahulu kala hamba itu diperjualbelikan, maka hidup seorang hamba ditentukan oleh tuannya, nggak punya apa namanya, kita bilang Pak, Bu, yuk makan dulu, nanti baru lanjut kerja. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kepada budak, dia tidak berkata yuk makan dulu, tidak, tapi firman Tuhan ini berkata apa? Dia justru berkata, hai budak, ikan pinggang, sediakan makanan buat tuannya, makan dulu, selesai semuanya, baru budak itu bisa makan. Apa itu yang kita sebut di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, Bapak Saudara, ya zaman atau punya hanya kewajiban. Kamu harus kerja, kamu harus layani tuanmu, kamu harus menyenangkan tuanmu yang sudah membelimu dengan uangnya. Nah, Bapak Ibu, dia tidak diberi upah dalam bekerja. Jadi budak itu sudah dibeli. Jadi kalaupun dia kerja keras 24 jam, dia tidak diberi upah dalam bekerja. Bisa diperjualbelikan, bisa disakiti, ya. Budak itu bisa disakiti oleh tuannya, ya. Bahkan tanpa ada yang akan protes. Budak oleh tuannya dibunuh, ditembak, tidak akan masuk penjara. Sudah begitu menyedihkan nasib seorang budak, Bapak Ibu. Begitu menyedihkan, ya. Puji Tuhan kita tidak hidup zaman itu ya Bapak Ibu ya. Tanpa ada yang protes dia dibunuh, bahkan anaknya pun. Jadi kalau orang punya budak, lalu budak itu punya anak, anaknya pun bisa dijual kepada orang lain. Jadi beli budak, kalau bisa beli sepasang, lalu suruh beranak banyak, lalu bisa dijual, bisa jadi bisnis juga rupanya Bapak Ibu Saudara. Manusia menjual manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, budak gambarannya begitu mengerikan, begitu hina, tak berdaya, tak berkuasa atas hidupnya, tak berkuasa atas dirinya. Dia betul-betul diperbudak, diikat. Sangat menyedihkan kondisi seorang hamba, seorang budak. Makanya Tuhan berbelas kasihan ketika melihat manusia diperbudak dosa. Ya. Tuhan berbelas kasihan dengan datang menjadi manusia supaya kita yang diperbudak dosa dilepaskan. Supaya kita
yang tidak punya hak atas hidup kita, punya kemerdekaan di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa hamba, Alkitab juga memberikan teladan khususnya Maria ketika seorang malaikat datang kepadanya ngomong sesuatu yang gak mungkin dia kerjakan dan mustahil akan terjadi pada dirinya. Bagaimana mungkin dia seorang perawan, belum bersuami, baru bertunangan. Konsep bertunangan di dalam tradisi Yahudi, di dalam tradisi itu, maka itu adalah masa persiapan pernikahan. Jadi biasanya diberi waktu 1 tahun. Ketika seseorang melamar wanita, diberi waktu 1 tahun untuk menyiapkan. Lalu keluarga wanita akan menjaga baik-baik anak perawannya sampai sang pria itu menyiapkan segala sesuatunya dan kembali datang. Umumnya 1 tahun. Setelah datang maka akan menikah. Dalam masa ini tidak boleh berjumpa. Maka kalau dalam masa ini terjadi seorang wanita yang sudah ditunangkan itu hamil, maka malulah keluarganya. Ya, bisa jadi wanita ini menyukai pria yang lain dari tunangan, sehingga dia bisa hamil dengan pria lain. Dan dalam kisah Natal, Yusuf orang yang tulus hati berpikir mungkin Maria tidak cinta padanya. Kalau ada pria lain yang lebih dia cintai, bolehlah, cinta tak harus memiliki, bolehlah dia dengan yang lain. Maka dengan diam-diam dia bermaksud menceraikan Maria. Tapi saudara, Maria adalah seorang yang muda belia, tetapi dia tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia belum banyak hal dalam kehidupan, masih muda belia. Tetapi dia tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan yang berfirman kepadanya melalui malaikat. Sehingga dengan rendah hati dia berkata, kata Maria, "Tapi hidupku adalah untuk Kristus Tuhan yang telah." Maria menyadari posisinya sebagai hamba miliknya Tuhan. Maka dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Final, selesai. Tuhan memberi tugas, lalu Maria mengiyakan dan memposisikan dirinya sebagai seorang hamba miliknya Tuhan. Terjadilah seperti yang kau katakan. Itulah hamba. Seorang hamba itu. Khotbah ini untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu ya. Ini posisinya, saudara. Maria bukan pendeta, Maria juga bukan majelis gereja. Tetapi ketika firman Tuhan berkata kepadanya, memberi tugas, dia memposisikan dirinya di tempat yang tepat sebagai milik Tuhan, hambanya Tuhan. Jadilah padamu. Kata kuncinya adalah ketaatan. Maria taat. Itulah hamba. Itulah hamba. Bahkan dalam Mazmur seringkali digambarkan seperti mata seorang hamba selalu melihat tuannya. Karena ketika seorang hamba itu punya waktu di mana dia dalam tahun sabat perbudakan ya Bapak Saudara. Tetapi dia merasa aku sudah sayang sama tuanku ini. Aku nggak mau dibebaskan. Aku tetap sayang, aku tetap bersedia jadi budak saja. Maka aturannya adalah orang itu akan dibuat tuli telinga. Artinya dia oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Karena saya dan saudara adalah milik. Walaupun Bapak Ibu Saudara bukan pendeta, sama kita semua adalah hamba Tuhan. Kita miliknya Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 sudah berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita yang berdosa, kita yang bercacat celah, diganti dengan yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Karena memang hanya Allah yang sempurna, Allah yang tak bercacat. Dia lahir di kandang domba, memberikan gambaran dia Allah menjadi sama korban. Namun bedanya, domba korban Allah tak bercacat celah. Makanya dalam bayangan perjanjian lama, kalau orang membawa korban domba, imam harus melihatnya dan memastikan tidak ada cacat celahnya. Dan kasih Tuhan Yesus, kita yang berdosa, kita yang bercacat celah, telah Tuhan tebus dengan cara yang begitu mahal, yaitu kematiannya di atas dosa. Jadi saya dan saudara yang mengaku percaya kepada Yesus, urusannya kita semua adalah miliknya Tuhan. Kita hamba Tuhan. Amin. Amin. Kok kayaknya tegang semua. Boleh lihat kanan kiri, bilang kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lihat baik-baik, Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Konteks yang kita baca hari ini, Bapak Saudara, itu adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, mencari kesempatan bagaimana mereka dapat posisi yang paling tinggi. Karena nanti kalau Yesus seperti pikiran mereka akan duduk sebagai raja, maka paling tidak mereka adalah orang dalam posisi seorang hamba. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan Bapak Ibu, kita ada di posisi yang tepat. Itulah yang Tuhan inginkan. Tempat makan lalu kami minta, yuk kamu pilih. Anak saya pertama bilang, Pak, mahal. Terus sudah sesuai dengan pelayanannya. Ini memang restoran mahal dalam hatiku. Tapi mereka dapat berkah, dapat cuan. Jadi makanlah, pilih, ya, nggak usah tidak bisa bayar kalian pulang apa yang di sini cuci piring. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang paling tinggi dalam ukuran dunia adalah yang dilayani. Dan kami merasa, orang hebat di tempat yang mahal buat pelayanan sekolah minggu. Jadi nggak usah khawatir. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya uang banyak, dia bisa atur semuanya, betul? Iya, dia bisa beli restorannya bahkan kan gitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan ternyata yang melayanilah yang punya porsi lebih tinggi di hadapan. Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang besar di hadapan Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan, yang sungguh dibanggakan Tuhan, maka posisikan diri sebagai hamba yang selalu bersedia melayani Dia. Gak harus jadi pendeta. Saya bangga ketika anak saya pertama berkata kepada saya, "Nah, masa hatinya gak tergerak untuk melayani Tuhan dari pendeta?" Kulihat waktu dia ikut misi ke Kopisan ya, rupanya dari tim panitia minta dia bercerita. Saya membayangkan dia juga lucu ya. Ya waktu dia, saya ada videonya di YouTube, di Facebook bisa lihat. Saya pikir ini kayak udah cuantau di perasaan hati saya. Saya berpikir dia bisa ada panggilan di sini. Tapi saya tanya lebih jauh, dia enggak apa, melayani enggak harus jadi pendeta. Wah, senang hati saya, Bapak Saudara. Tadinya saya berpikir jadi pendeta lah paling enggak untuk melayani Tuhan. Dia kan hidup untuk memuliakan Tuhan. Tapi hatinya lebih mulia dari bapaknya. Dia katakan melayani enggak harus jadi pendeta. Tapi itu sudah dikasih Tuhan Yesus. Posisi yang mulia, posisi yang sungguh Tuhan bangga melihatnya adalah ketika kita merendahkan diri di hadapannya dan seperti Maria katakan, terjadilah padaku seperti yang kau inginkan Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan Bapak Ibu. Markus 10 ayat 3 juga berkata, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Kembali
flashback tadi Bapak Ibu ya, hamba itu sangat tidak nyaman posisi, tetapi di hadapan Tuhan itulah posisi yang Tuhan banggakan Bapak. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi tingkat kehambaan Tuhan, keteladanannya Bapak Ibu, sampai dia memberikan hidupnya, nyawanya di atas kayu salib untuk memberikan tebusan. Saya kira saya sendiri belum sampai memberikan nyawa saya untuk melayani Tuhan. Ya, asalnya kita tidak sanggup berkhianat kepadanya Bapak Ibu, karena begitu murah hatinya dia. Jadi seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Saya tidak layak untuk minta penghargaan. Sekalipun sesuatu untuk Tuhan tidak dapat pujian, saya tidak layak untuk menerima pujian. Gak apa-apa. Itu memang seharusnya seorang hamba. Seorang hamba melayani tuannya. Seorang hamba berkenan karena melayani tuannya. Demikian juga kita. Saya, kalau hamba Tuhan sebagai profesi saya, maka ini hidup saya, ini kehidupan saya. Saya makan. Maka kalau di sini saya tidak dapat makan, saya cari tempat lain. Tapi hamba adalah panggilan melayani. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seorang hamba tidak mengharapkan ucapan. Jadi Bapak Saudara, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya Bapak Saudara, bukan kepada kita, kepada murid-murid. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sudah sepantasnya kami melakukan. Gak usah terima kasih. Kita hambanya, kita miliknya, kita telah ditebus olehnya. Maka itu Bapak Saudara, seorang hamba harus memiliki kerendahan hati. Maka dimanapun saya sendiri sebagai pribadi hamba Tuhan juga dibentuk Bapak Saudara untuk terus rendah hati. Kadang juga sombong, yang merasa lebih hebat. Di Kalimantan Barat ini saya pendeta senior, ya. Dulu sebelum ada pendeta, saya yang ini semua. Saya ini hebat. Bapak Saudara, saya hanya hamba. Ya, saya hanya hamba. Ya, lalu kadang orang berkata, wah luar biasa, sudah kayak DS yang kami di Kalbar. Ya. Enggak, saya hanya hamba, hanya melakukan tugas. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba harus memiliki kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidak berguna tanpa tuannya. Jadi kita gak ada guna tanpa Tuhan. Kita gak berdaya tanpa Tuhan. Kesadaran bahwa dirinya tidak berguna tanpa tuannya adalah manifestasi kerendahan hati. Tuhan, kalau gak ada Engkau aku gak berguna. Kalau gak ada Engkau aku ini siapa? Semua ini berkat dari-Mu. Oleh karena itu sebagai hambanya Tuhan, sudah sepantasnya kita sadar akan status kita dan melayani dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan saya mengucapkan kalimat yang warna merah? 1, 2, 3. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bolehkah sekali lagi? 1, 2, 3. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberikan hidupmu yang kekal kepada kami dengan kurban-Mu di atas kayu salib, yang hari ini kami juga peringati dalam perjamuan kudus. Terima kasih, kami ini adalah milik Tuhan. Maka sudah seharusnya kami melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ampuni jika selama ini kami sudah dan selalu menyombongkan diri kami. Kami tidak memiliki kerendahan hati. Tuhan, ampuni kami. Dan terima kasih firman-Mu boleh kembali menyadarkan, menegur kami
biarlah hati kami sungguh bertobat dan kembali kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Saudara, selanjutnya kita akan terima perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan persiapkan dengan pujian Salib Menurut Salib. yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan kami dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas dosa, sudah mempersembahkan korban yang penuh sempurna bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Berkatilah kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah Anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam Ia diserahkan kami, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan mendatang. Demikian juga sesudah makan diangkatnya minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang dengan kemeja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah bencana, tetapi Engkau Allah yang tidak berubah atas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah Anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berlimpah. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam hidup. Tangan saya ada roti dan ada ayat Alkitab yang berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Angkatlah roti itu di hadapanku. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah kau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Makan. Angkatlah cawanmu di hadapanku. Aku di bawah darah Yesus telah tercurah membasuh dosa-dosamu. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi
sebagai peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, hamba-hamba-Mu yang ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepadamu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup tiada tanding. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salib Tuhan, salib Tuhan. Biarlah kami dimanapun berada senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan hidup di dalam kami. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa damai itu ke tengah-tengah kami. Kami terus menyerahkan hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis, pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Biar kami boleh kembali dan terus ada sebagai hamba yang layak, sehingga majelis gereja hamba Tuhan aktivis sungguh-sungguh memberi hati untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan juga pembangunan gereja ini. Kami percaya gereja ini adalah milik. Kami percaya pasti Kau berbelas kasihan dengan gereja ini. Oleh karena itu kami memohon dan Tuhan menolong kami untuk boleh dipakai sebagai alat untuk memberikan pelayanan menyelesaikan pembangunan gereja ini. Kami juga terus menyerahkan untuk persiapan Natal, baik itu Natal sekolah minggu, Natal pemuda, maupun Natal umum. Dan Tuhan memberkati panitia yang sudah dibentuk, sehingga mereka boleh bekerja melayani sebagai hamba untuk memaksimalkan perayaan-perayaan agar nama Tuhan sungguh senantiasa dimuliakan. Kami berdoa juga menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, menolong pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan keadaan baik bagi negeri kami, bagi kota kami, bagi provinsi kami, bagi tempat di mana kami boleh tinggal. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan anak-anakmu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Engkau menambahkan sukacita, umur panjang, kesehatan, berkat yang berlimpah-limpah. Kami menyerahkan sepenuhnya doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Tuhan. Maka sekarang waktunya Kau kembali ke dalam kehidupan, membawa berkat itu, agar dimanapun Engkau sungguh menjadi alat memberkati banyak orang. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat berdiri sejenak. Sebentar ada pengumuman dan juga yang pertama untuk Natal, Bapak Ibu Saudara, sudah mulai kita dalam dana untuk janji uang. Ya, Natal kita melalui rapat panitia sudah Ibu dari sesi kedua dan beberapa orang akan memanfaatkan di dalamnya nanti, dan beberapa yang masih belum ya. Dengan kapasitas jemaat yang akan hadir 325 orang, akan diperkirakan anggaran setelah dikalkulasikan maka total 30 juta rupiah untuk saudara. Nanti perinciannya akan dibuatkan oleh panitia dan akan ditenda di papan pengumuman. Beritanya adalah bagi Bapak Ibu Saudara sudah mulai bisa menyatakan janji iman melalui seksi dana. Seksi dananya siapa? Pak Gunawan ya. Pak Gunawan ya, bisa menghubungi Pak Gunawan supaya ditulis namanya. Lalu mulai minggu besok kita akan muat di warta Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau apa bisa saling memperhatikan, kalau ada salah kita perbaiki ya. Yang penting info Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan undangan acara pemberkatan pengumuman ya, saudara kita keluarga Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Omi. Mereka 1 tahun yang lalu dibaptiskan dan mereka minta pembunuhan pernikahan secara Kristen tanggal 9 ya, tanggal 9 jam 4 sore dengan alamat Jalan Kompleks Sudarso menuju Gang Tengkawang Kompleks Golden dan Lawan G2. Nanti saya akan buat di grup juga Bapak Saudara ya. Jadi jam 4 sore ya. Boleh berdiri, ini yang mau ditunjukkan pernikahannya karena dulu pernikahannya dengan cara Kristen. Nanti ada pernikahannya kalau sudah ditundukkan. Oke, saya kira itu ya Bapak Saudara. Kita mau tanya alamatnya nanti saya blog atau aplikasi di grup keluarga jemaat. Demikian saja Bapak Saudara pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati.
Hujan Bu, satu ya. Kemarin kami ke sana, nggak bisa kemana-mana, hujan deras. Minggu depan nggak ada Pak Syukur. Iya, kalau hari ini mudah-mudahan bisa itu ya.